بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Insya Allah, hari ini kita akan mempelajari tentang penelitian pertumbuhan pada tumbuhan. Alhamdulillah, 2 minggu yang lalu Umu sudah menugaskan kalian untuk melakukan penelitian kecil dengan perkecambahan kacang kedelai. Untuk melakukan suatu percobaan atau eksperimen, kita memerlukan metode ilmiah pada penelitian. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita gunakan dalam metode ilmiah? Yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan gejala-gejala pertumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya, ada pohon di samping rumah yang membelok menjauhi rumah. Yang kedua, dari observasi tersebut kita merumuskan masalah berupa pertanyaan yang berkaitan dengan gejala yang teramati. Misalnya, apa penyebab pohon tersebut membengkok? Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Hipotesis atau dugaan sementara yaitu jawaban sementara atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Contoh, pohon tumbuh membelok karena terhalangi dari cahaya matahari dari satu sisinya. Yang keempat adalah eksperimen atau percobaan. Percobaan atau eksperimen merupakan pengujian terhadap hipotesis. Eksperimen di atas variabel yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ada 3 variabel dalam eksperimen atau dalam penelitian. Yang pertama, variabel bebas, sebab yang direncanakan oleh peneliti. Variabel terikat adalah akibat atau respon yang akan diamati oleh peneliti. Yang ketiga, variabel kontrol adalah variabel pembanding. Contohnya, penelitian dilakukan dengan menumbuhkan kacang hijau pada tempat terang dan tempat gelap. Variabel bebas pada penelitian ini adalah tempat gelap dan tempat terang. Variabel terikatnya adalah laju pertumbuhan kecambah. Kecambah pada tempat terang merupakan variabel kontrolnya. Pengumpulan data dilakukan saat melakukan eksperimen. Untuk mempermudah pengamatan, aspek yang diamati harus dirumuskan terlebih dahulu dan disusun pada tabel yang sistematis. Data yang diolah kemudian dianalisis baik secara kualitatif dengan pembuatan deskripsi atau grafis maupun secara kuantitatif dengan pendekatan statistik. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah menganalisis data yang didapat dalam eksperimen. Kesimpulan ini dapat diuji kembali sehingga dapat digunakan sebagai acuan suatu permasalahan biologi. Minggu lalu, kita sudah melakukan percobaan. Saatnya kali ini kita melaporkan hasil yang telah kita amati. Berikut adalah format laporan yang akan kita buat.
Formatnya terdiri dari judul, nama, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, foto atau dokumentasi, tabel pengamatan, dan pembahasan juga kesimpulan. Apa saja yang harus dibahas? Yang pertama adalah bagaimana pertumbuhan kecambah di tempat gelap dan tempat terang. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada tempat terang dan tempat gelap. Mengapa pertumbuhan di tempat terang dan tempat gelap berbeda? Berapakah rata-rata pertumbuhan perharinya? Rata-rata diambil dari selisih pertumbuhan keseluruhan. Kemudian, kesimpulan. Setelah dibuat laporan, silakan kalian membuat video presentasi. Ketentuannya, menampilkan hasil pengamatan dan menampilkan pembahasan dan kesimpulan. Video maksimal 5 menit. Untuk akhwat memakai cadar atau cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.